Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ba'd. Yang kami muliakan, yang kami hormati para alim ulama, sesepuh bini sepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat cerdik pandai, yang kami muliakan, yang kami hormati pengurus Masjid Firdaus yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan tak lupa pula para hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali marilah kita sama-sama memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat nikmatnya, hidayahnya, kita semua dapat menjalankan penghambaan kita sebagaimana Rasul sendiri juga disebut sebagai seorang hamba, maka kita umatnya pun melakukan penghambaan. Apa buktinya kita seorang hamba? Dan hamba itu memiliki Tuhan, maka salah satu buktinya kita seorang hamba melakukan kewajiban-kewajiban selayaknya seorang hamba. Mudah-mudahan kita semua dijadikan bagian dari hamba-hambanya yang pandai bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, tabi'in, dan mudah-mudahan kita semua bagian dari umatnya yang senantiasa setia kepada beliau, kepada sunnah-sunnah beliau hingga akhir zaman, dan layak kiranya mendapatkan syafaat uzma dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kembali lagi kita mengaji dan mengkaji kalamullah, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memulai lebih lanjut, mari kita sampaikan suratul Fatihah kepada kedua orang tua kita, kepada guru-guru kita, masyayikh kita, kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kepada sahibu hadzal kitab Syekh Muhammad As-Sawi ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, pada pagi hari ini kita akan mengaji dan mengkaji satu surah, yaitu surah Al-Bayyinah. Terlebih dahulu mari kita tilawahkan, baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun
الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه صدق الله العظيم وصدق النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Surah kita kali ini agak lumayan panjang ya. Barangkali mungkin tidak sampai selesai. Nanti kita sambung di kesempatan berikutnya insyaallah. Surah Al-Bayyinah. Bayyinah dari kata bayyana yubayyinu, tabyinan, bayyinatan, artinya adalah bukti-bukti yang nyata, yang jelas, yang konkret. Nama surah ini, nama lainnya adalah di dalam tafsir disebutkan wa tusamma suratul lam yakun. Ada yang menamainya surah lam yakun, diambil kata pertamanya. Ada yang menamainya surah al-mufakkina, masih diambil dari ayat pertamanya kata al-mufakkina. Ada yang menamainya suratul bariyah, ya, manusia. Tetapi kita sering mendengarnya dengan nama Al-Bayyinah, yang populernya adalah surah Al-Bayyinah. Makkiyatun aw madaniyatun. Ada yang menyebutkan bahwa surah ini turun di Makkah. Ada yang berpendapat menyebutnya surah ini turun di Madinah. Tetapi jumhur ulama, sebagian besar ulama berpendapat bahwa surah ini turun di Madinah karena berkaitan dengan interaksi dengan ahlul kitab. Ahlul kitab itu orang-orang Yahudi, Nasrani, dan interaksi itu baru terjadi ketika Rasul berada di Madinah Al-Munawwarah. Maka pendapat sebagian besar ulama mengatakan surah ini adalah surah Madaniyah. Surah ini terdiri dari 8 ayat, 8 ayat. Asbabun nuzulnya, sebab-sebab turunnya surah ini adalah berkaitan dengan perbedaan pendapat dan penolakan yang datang dari ahlul kitab, orang-orang Yahudi dan Nasrani serta kaum musyrikin ketika itu terhadap kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Mereka telah menerima kitab-kitab suci sebelumnya
yang menjelaskan akan datang Nabi akhir zaman, Khatamul Anbiya. Namun ketika Nabi Muhammad SAW datang, sebagian besar mereka menolaknya dan mengingkarinya. Dari sinilah nanti kita akan berkisah bagaimana asal mula Bani Israel itu membenci rakyat Palestina dan Rasulullah SAW. Mereka mengingkari tanda-tanda kenabian Rasulullah SAW. Padahal sudah jelas di dalam kitab Taurat, Injil, mereka sudah disebutkan ada tanda-tanda akan datang Nabi akhir zaman dengan segala tanda-tandanya. Namun begitu yang diutus adalah Muhammad, bukan dari kalangan mereka, mereka mengingkarinya. Ayat pertamanya berbunyi, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin munfakkin hatta ta'tiyahumul bayyinah. Orang-orang kafir, yakni orang ahli kitab dan orang-orang musyrik, mereka mengatakan bahwa mereka tidak akan meninggalkan agamanya sebelum datang kepada mereka bukti-bukti yang nyata. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa maksud ahli kitab adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani. Yang disebutkan, yang dimaksudkan kata ahlul kitab dalam surah ini, ayat pertama ini adalah mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani. Sedangkan orang-orang musyrik yang disebutkan dalam ayat ini adalah mereka adalah ubadatul awthan, orang-orang yang menyembah berhala atau menyembah api, majusi, termasuk seluruh penganut paganisme, baik bangsa Arab maupun non-Arab atau Ajamiyah. Kata munfakkina itu berasal dari kata infakka, yanfakku, yang artinya berpisah, bercerai-berai setelah sebelumnya menyatu dengan kokoh, atau bisa berarti meninggalkan. Mereka tidak meninggalkan agama mereka, ya, sampai datang bukti yang nyata. Orang-orang kafir yang menutupi kebenaran, yaitu ahlul kitab, orang Yahudi dan Nasrani dan orang-orang musyrik, mengatakan bahwa mereka tidak akan meninggalkan agama mereka sebelum datang kepada mereka bukti yang nyata. Apa itu bukti yang nyata? Nanti dilanjutkan di ayat berikutnya. Maka al-bayyinah itu, bukti yang nyata itu apa? Kehadiran Rasulullah, kehadiran Al-Quranul Karim sebagai penyempurna kitab-kitab terdahulu, Injil, Zabur, Taurat, ya, Suhuf, atau apa yang dimaksud dengan al-bayyinah, bukti yang nyata itu. Namun sebagian besar ulama berpendapat yang disebut dengan al-bayyinah, bukti yang nyata, bukti yang meyakinkan orang-orang Yahudi dan Nasrani, adalah kehadiran Muhammad Rasulullah SAW sebagai seorang nabi dan rasul. Mengapa ahlul kitab? Tidak semua, ya, sebahagian. Maka di dalam ayat ini ada lam yakunil ladzina kafaru min. Min itu bisa bermakna sebahagian. Jadi ada sebahagian ahlul kitab, orang Yahudi Nasrani, yang meyakini,
yang mengimani akan kenabian Muhammad SAW. Sebagian besarnya tidak mengimani. Sebagaimana dulu diceritakan dalam Sirah Nabawiyah, ada seorang pendeta Buhairah yang ada di bagian Syria atau Suriah. Ketika itu menunggu orang-orang yang datang dari Makkah. Pendeta Buhairah ini sudah mengetahui akan adanya tanda-tanda Nabi akhir zaman. Dan itu termaktub dalam Injilnya. Lalu ketika itu Nabiullah Muhammad SAW melakukan perjalanan ke Syam untuk berbisnis, berdagang dengan pamannya Abu Thalib. Kira-kira usia Nabi ketika itu 9 sampai usia 10 tahun. Usia 9 sampai 10 tahun, kira-kira usia itu diajak untuk berniaga oleh pamannya. Lalu sampailah di depan tempat peribadatan pendeta Buhairah ini. Lalu pendeta ini bertanya, "Dari mana kalian datang?" Kata Abu Thalib, "Kami dari Makkah. Kami dari Bani Quraisy, dari suku Quraisy." Lalu ketika itu pendeta Buhairah ini matanya tertuju kepada seorang anak laki-laki, ya, sambil berbicara dengan Abu Thalib, tapi matanya tertuju kepada Rasul Muhammad SAW. "Siapakah anak ini? Apakah anak ini putra jenengan?" ditanya pendeta Buhairah kepada Abu Thalib. "Bukan, ini keponakan saya." "Bolehkah saya melihat bahwa saya ingin menginformasikan bahwa kelak anak ini datang sebagai penolong di akhir zaman, dan saya melihat tanda-tanda kerasulan dalam dirinya." Dalam satu riwayat, lalu pendeta Buhairah ini minta untuk melihat bukti-bukti fisiknya. Di samping bukti non fisik, tanda kenabian, ada bukti fisiknya. Bukti non fisiknya, sedari jauh pendeta Buhairah ini melihat awan yang selalu mengitari gerombolan ini tadi yang datang dalam perjalanan. Sejak dari jauh, awan-awan itu melindungi, memayungi Rasulullah SAW. Pepohonan seolah-olah tunduk kepada beliau. Itu tanda-tanda yang dilihat dan dibaca oleh pendeta Buhairah. Lalu untuk meyakinkannya, ketika itu pendeta Buhairah juga minta izin kepada Abu Thalib untuk melihat tanda-tanda fisiknya. Satu riwayat menyebutkan Buhairah minta untuk mengecek ada tanda di punggung Rasulullah SAW. Itu sebuah semacam kutil kecil berbulu kemerahan, dan bagi Buhairah itu adalah salah satu tanda kenabian. Cap, maka Nabi itu Muhammad disebut Khotamul Anbiya. Khotam itu maknanya penutup nabi-nabi,
Dan juga makna khotam itu juga artinya cap, stempel, ada tanda bahwa dia adalah seorang rasul. Lalu begitu dicek betul ada tanda-tanda itu dalam fisiknya, lalu pendeta Buhairah ini berpesan kepada Abu Thalib, jagalah anak ini, jangan sampai ada orang-orang yang mencelakai di kemudian hari. Jaga baik-baik. Ya, termasuk yang mempercayai tanda-tanda kenabian, kerasulan Muhammad adalah pendeta Buhairah ini. Tapi sebagian besar mereka orang-orang ahlul kitab banyak yang tidak percaya. Mengapa ahlul kitab banyak yang ingkar kepada Muhammad? Padahal sudah jelas ada tanda-tandanya tertulis dalam kitab mereka. Di Injil disebutkan ada tanda-tanda Nabi akhir zaman yang kelak akan datang dari bagian saudaramu. Ya, karena Nabi Muhammad itu kalau ditarik jalur silsilah keturunannya dari Ismail alaihi salam, ya, Ismail itu putra pertama Nabi Ibrahim dari istri keduanya yaitu Siti Hajar. Istri pertamanya adalah Sarah. Lalu kemudian dari rahim Sarah lahirlah Ishak. Maka dari awal mula inilah anak keturunan Ishak itu menjadi Bani Israel, ya. Maka Ishak itu disebut dengan Israel. Sebagian ulama mengatakan Israel itu sebutan atau panggilan kepada Nabi Ishak. Israel itu, Isra artinya hamba, Il artinya Tuhan, hamba Tuhan, hamba pilihan Tuhan. Dalam bahasa Arab Abdullah, hamba Allah. Ada yang mengatakan dalam bahasa Ibrani Israel itu artinya Isra itu artinya bergulat, Il itu Tuhan, bergulat dengan Tuhan. Karena dalam keyakinan Yahudi, kakek moyang mereka Ishak dulu menang bergulat melawan Tuhan. Ya, ada satu malaikat perwujudan representatif dari Tuhan bergulat berkelahi, lalu Israel ini menang bergulat melawan Tuhan. Sebagai imbalannya maka dijanjikan tanah yang dijanjikan itu, Palestina. Nah, dari keturunan Ishak inilah mereka menganggap, berharap bahwa Nabi akhir zaman itu datang dari kalangan mereka, dari Bani Israel. Maka memang nabi-nabi paling banyak diutus itu adalah dari Bani Israel. Dan mereka menanti-nanti, menunggu-nunggu Nabi akhir zaman ini. Dan ternyata Nabi akhir zaman ini tidak diutus dari bangsa mereka, melainkan dari garis keturunan Ismail alaihi salam. Ismail itu putra dari ibunda Siti Hajar. Siti Hajar itu budak dari Mesir. Maka mereka menganggap bahwa Ismail keturunannya Muhammad itu rendah. Maka orang-orang Yahudi Israel menganggap bangsa Arab
garis keturunan Ismail Muhammad itu adalah orang-orang yang rendah, mau diapakan saja boleh karena mereka budak. Begitulah kira-kira mereka melakukan kepada rakyat Palestina semaunya mereka, karena menganggapnya garis keturunan Siti Hajar Ismail Muhammad adalah keturunan budak. Fanatisme rasial etnis, ya, mereka merendahkan Rasulullah SAW karena berasal dari keturunan bukan dari bangsa mereka Israel, melainkan dari bangsa Arab. Dan mereka sebenarnya tahu bahwa ada tanda-tanda kenabian, tapi mereka mengingkari, berharap bahwa kemudian hari Nabi akhir zaman itu diutus dari bangsa mereka, tetapi ternyata Nabi terakhir itu dari jalur Ismail alaihissalam, yaitu bangsa Arab. Banyak pemuka agama Yahudi Nasrani ini iri terhadap keberhasilan Muhammad dalam menarik pengikut dan menyebarkan kebenaran. Kesombongan mereka membuat mereka enggan mengakui kebenaran, walaupun hati mereka sebenarnya yakin bahwa memang Muhammad ini adalah Nabi akhir zaman yang dinubuatkan, yang diceritakan dalam kitab suci mereka. Para pemuka agama Yahudi dan Nasrani khawatir kehilangan posisi dan kekuatan atau kekuasaan mereka jika mereka menerima Islam. Sebagian dari mereka menyembunyikan kebenaran tentang Muhammad dari pengikutnya. Maka dari sinilah kemudian kitab-kitab suci mereka mulai diselewengkan. Penyimpangan sejarah, ada Injil Matius, Barnabas, Lukas, Yohanes, dan seterusnya dengan berbagai versinya. Mereka telah terbiasa dengan berbagai penyimpangan dari syariat Allah, ya, demi memenuhi kebutuhan, keangkuhan mereka, kesombongan mereka, sampai-sampai mereka mengubah kitab sucinya untuk memutarbalikkan sejarah, ya, mengajak pengikutnya untuk tidak mengimani kerasulan Muhammad SAW, mengubah hukum agama, memonopoli kebenaran. Hal ini menjauhkan mereka dari menerima Islam yang mengembalikan ajaran kepada tauhid yang murni. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Jadi kalimat ini, ayat ini sindiran keras Allah kepada ahlul kitab dan musyrikin. Sampai datang bukti yang nyata pun mereka tetap, sebagian mereka tidak beriman kepada Muhammad, tidak mengimani kebenaran Islam yang datang dibawa oleh Muhammad, tidak yakin dengan diri Muhammad itu sendiri sebagai seorang nabi dan rasul. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu ayat keduanya, Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahhar. Maka tafsir yang paling ideal, yang paling baik adalah tafsirul Quran bil Quran, tafsir Al-Quran dengan Al-Quran. Ketika ayat ujung atau akhir ayat pertamanya berbunyi al-bayyinah, bukti yang nyata. Apa itu bukti yang nyata? Lalu dijelaskan ayat keduanya, Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahhar, yaitu seorang rasul
dari Allah, yaitu Muhammad yang membacakan lembaran-lembaran yang suci, yaitu Al-Quran. Jadi jelaslah yang dimaksud dengan bukti yang nyata ini adalah kehadiran Muhammad sebagai seorang Rasul. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Kehadiran Muhammad, kedatangan Muhammad sebagai seorang Rasul yang membawa kitab suci Al-Quran. Ini bukti yang nyata. Tapi namun demikian banyak mereka yang masih saja mengingkari, tidak percaya. Tadi karena gengsi dan kesombongannya, mereka berharap besar bahwa akan diutus Nabi akhir zaman dari keturunan mereka, tapi ternyata diutus dari bangsa Arab, dari jalur keturunan Ismail alaihissalam. Sebelum kehadiran Rasulullah, orang-orang Yahudi sering menyebut Nabi terakhir dan ciri-cirinya. Bahkan orang-orang Yahudi mengancam akan memerangi orang-orang Yasrib dari suku Aus dan Khazraj jika Nabi ini telah turun. Namun saat Rasulullah telah diutus dan ciri-cirinya sama dengan apa yang ada dalam kitab Taurat, mereka justru mendustakannya, mengingkarinya. Ditunggu-tunggu, awalnya menanti-nanti, sangat ditunggu-tunggu, ya. Begitu Rasulullah diutus, ada tanda-tanda kenabian dari Rasulullah, mereka mendustakannya karena tadi bukan dari jalur keturunan mereka. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah, lembaran-lembaran yang suci. Fiha kutubun qayyimah, di dalam lembaran-lembaran itu kutubun qayyimah, ada ketentuan-ketentuan yang lurus. Ya, kutubun qayyimah. Kutub itu dari kata kataba, artinya menulis atau menetapkan. Maka dalam Al-Baqarah 183 ayat tentang perintah puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba. Kutiba itu artinya ditetapkan, dituliskan. Bahwa sebenarnya di dalam kitab-kitab mereka terdahulu mengandung kemurnian, ketauhidan, ya, kutubun qayyimah, kitab-kitab yang lurus. Sebelum mereka melakukan penyelewengan dan penyelewengan. Jadi kalau hari ini demi keuntungan sebagian orang, kelompoknya, mereka bela-belain mengubah KUHAP, mengubah pasal undang-undang, misal begitu, bermain dengan regulasi, ya, ketentuan-ketentuan, demi untuk apa? Untuk kepentingan kelompoknya, ya, dan seterusnya. Ahlul kitab pun demikian, demi keuntungan dan kepentingan mereka, supaya untuk meyakinkan orang-orang bahwa bukan Muhammad itu yang Nabi akhir zaman, mereka bela-belain untuk menyelewengkan isi kitab-kitab mereka. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan isyarat bahwa pada dasarnya, pada awalnya, kitab-kitab terdahulu adalah kutubun qayyimah, kitab-kitab yang mengandung ajaran yang lurus, yang tegak, lalu disempurnakan datang dengan Al-Quran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Dan ini dikonfirmasi dengan ayat yang lain dalam surah Al-Kahfi ayat 1.
Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan Alkitab, yaitu Al-Quran, dan tidak ada kebengkokan atau penyelewengan sedikit pun di dalamnya. Ya. Kenapa Allah menyebutkan seperti ini? Untuk meyakinkan bahwa memang benar Al-Quran ini adalah kitab yang lurus, bahwa ada sejarah bahwa kitab-kitab suci umat beragama terdahulu ada diselewengkan oleh para pengikutnya, para rahibnya, demi kepentingan nafsu syahwat mereka, ambisi mereka, keegoisan mereka, ya, keangkuhan mereka untuk memengaruhi orang-orang. Jadi legitimasi agama lagi-lagi, ya. Kalau kita melihat bagaimana hadis-hadis palsu dulu banyak berseliweran sebagai legitimasi untuk meyakinkan orang-orang bahwa Rasulullah SAW pernah berkata begini dan begitu, mengatasnamakan Nabi untuk menjustifikasi, membenarkan perbuatannya. Jadi melegitimasi kitab suci, ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi, demi untuk kepentingan mereka dan golongan mereka. Lalu ayat keempatnya berbunyi, wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Dan tidaklah berpecah belah orang-orang yang didatangkan Alkitab kepada mereka, melainkan sesudah datang kepada mereka bukti yang nyata. Setelah datangnya Rasulullah SAW sebagai al-bayyinah, bukti yang nyata itu, dan mereka sudah mengetahui ciri-ciri kenabian kerasulan Muhammad, mereka pun terpecah. Yang awalnya mereka itu bersatu, satu pendapat, mengharap-harap Nabi akhir zaman, tapi begitu Nabi diutus, Muhammad diutus, ada tanda-tanda kenabian kerasulan dalam diri Rasulullah SAW, mereka saling terpecah belah. Sebagian mengimani, sebagian mengingkari, sebagian mempercayai, sebagian mendustakan. Ya. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba. Yang disebutkan hanya utul kitaba. Ya. Ini bahwa memang ahlul kitab itu, sebagian ulama menyebutkan perilaku mereka lebih parah ketimbang musyrikin itu, ya. Kalau ahlul kitab mereka mengetahui akan kebenaran, ya, tapi tidak mau mengimani dan mempercayai, egois, keras kepala. Berbeda dengan orang-orang musyrik yang memang pada dasarnya mereka tidak mengetahui tentang ketauhidan sama sekali. Begitu datang dakwah Rasulullah SAW, mereka banyak yang beriman afwaja, berbondong-bondong. Sayyid Qutb menjelaskan panjang lebar tentang sejarah ahlul kitab yang suka berselisih setelah turunnya Nabiullah Muhammad yang mereka harapkan. Ternyata Nabi yang mereka harapkan bukan dari golongan mereka. Saat Nabi Isa diutus, mereka mengaku pengikut Nabi Musa dan tidak mau beriman kepada Isa. Setelah Rasulullah SAW diutus, sama, mereka pun tidak mengimaninya.
Berpecah belah ahlul kitab ini juga disinggung dalam Quran surah Ali Imran ayat 105. Wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat, dan janganlah kamu menyerupai orang-orang yang bercerai-berai, berselisih sesudah datang keterangan yang jelas kepada mereka. Ulaika lahum adzabun adzim, maka mereka itulah orang-orang yang dapat siksa yang berat. Quran surah Ali Imran ayat 105. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Seharusnya ketika di persidangan, ketika bukti-bukti itu sudah disodorkan kepada mereka, evidennya sudah jelas di persidangan, ada CCTV, bukti berkas-berkas, sidik jari dan lain sebagainya, sudah dipampangkan bukti itu dengan jelas di hadapan persidangan, tapi pelaku masih mengelak, tidak mengakui bahwa dia yang berbuat. Maka kira-kira apa kita sebut dengan perbuatan semacam ini? Mereka adalah orang-orang yang angkuh, yang sombong, yang keras kepala. Sudah jelas-jelas bukti-bukti itu nyata dihadapkan di depan mereka, dipampangkan di depan mereka. Seharusnya tidak ada lagi celah untuk mengelak, cukup diakui saja kesalahannya. Tetapi apa yang terjadi? Banyak, ya, bersalah tapi merasa tak bersalah, bahkan merasa benar dan terzolimi kadang-kadang. Begitu kadang kita melihat realitas yang terjadi dalam persidangan dan persidangan di media massa, medsos, televisi dan seterusnya. Ya. Mereka berkilah dan berdalil bahwa bukan mereka yang melakukan, meski sudah jelas bukti-buktinya. Korupsi sekian triliun dan seterusnya, ya, ratusan miliar, ratusan triliun, sudah jelas buktinya dihadapkan di depan mereka di persidangan. Tapi sayang, sungguh sayang, mereka karena punya kuasa, ya, kuasa uang, kedudukan, jabatan, akhirnya banyak yang terbeli kedudukannya. Itu. Kira-kira beginilah gambaran mereka-mereka orang ahlul kitab dan musyrikin ketika dihadirkan, yang awalnya mereka menanti-nanti nabi yang ditunggu-tunggu. Begitu hadir sosok Rasulullah Muhammad SAW, persis seperti yang dikabarkan dalam kitab suci mereka, dengan tanda-tandanya, ya, baik tanda fisik maupun tanda non fisik. Awan yang mengitari, semua hal pepohonan seolah-olah tunduk atas kehadirannya, tanda fisiknya, tetapi tetap saja mereka tidak percaya. Dari sinilah asal muasal kebencian mereka, sehingga sampai ke anak turun mereka, Bani Israel hingga hari ini kepada rakyat Palestina. Ya. Rasis terhadap keturunan Rasulullah SAW yang berasal dari rahim ibunda Hajar, yang seorang budak dari Mesir ketika itu. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Itu kiranya yang kita dapat sampaikan. Quran surah Al-Bayyinah ayat 1, 2, 3 dan 4. Ya. Pada ayat terakhir, wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat. Mereka awalnya tidak bercerai-berai. Mereka punya informasi yang cukup sebelumnya tentang tanda-tanda kenabian. Tapi begitu nabinya bukan dari bangsa Bani Israel, mereka sangat-sangat ingkar dan mendustakannya. Mereka menganggap Bani Israel adalah bangsa pilihan. Maka Israel tadi disebutkan adalah hamba pilihan Tuhan. Mereka menganggap adalah bangsa pilihan Tuhan yang berhak untuk menerima kitab suci, wahyu dan nabi-nabi. Dalam tradisi Yahudi, Ibunda Hajar dianggap sebagai budak, sehingga status Ismail dianggap lebih rendah dibandingkan Ishak. Mereka menolak mengakui bahwa Ismail memiliki kedudukan yang sama sebagai anak Nabi Ibrahim, karena Ismail lahir dari Hajar yang bukan bagian dari bangsa pilihan. Bangsa Yahudi secara historis memandang rendah bangsa Arab keturunan Ismail sebagai bangsa luar yang tidak termasuk dalam garis keturunan nabi-nabi Bani Israel. Ketika Nabi Muhammad diutus dari keturunan Ismail alaihissalam, mereka merasa tidak mungkin bahwa seorang nabi bisa datang dari bangsa yang mereka anggap rendah, yang mereka anggap remeh. Kok bisa ada nabi dari keturunan seorang budak yang selama ini mereka rendahkan? Karena sudah kebacut dengan keegoisan dan kekeras kepalaan mereka, sampai turun-temurun kepada anak cucu mereka kebencian itu kepada anak keturunan Nabiullah Ismail, Muhammad, dan hari ini keturunan yang ada saudara-saudara kita di Palestina. Kiranya begitulah asal muasal bagaimana begitu beringas Israel membombardir, menghancurkan rakyat Palestina berawal dari kebencian nenek moyangnya yang diwariskannya. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita dapat mengambil pelajaran dari surah Al-Bayyinah ini. Kiranya kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi bukti penguat keimanan kita bahwa agama ini adalah benar-benar agama yang lurus, yang menjadi pedoman dalam berkehidupan, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dan kami akhiri, kiranya ada yang baik, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada yang keliru, datangnya dari kami pribadi. Dan mari kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan kita akhiri billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.